Sementara saya bacakan saja dulu sambil menunggu yang lain bersiap. Ini ada komen tertulis pertama dari Ibu Endang dan juga nanti dari Pak Alwin. Ibu Endang Sumiati, saya baca dulu ya. Itu menyampaikan pandangannya. Saya berpendapat untuk iur biaya naik kelas dari sisi akomodasi untuk kelas standar, akomodasi dihargai berapa, untuk iur bayar tarif akomodasi rumah sakit dikurangi, akomodasi kelas standar yang ditetapkan Kemenkes untuk protesa implan bisa iur biaya. Juga bila menginginkan yang di atas standar. Misalkan implan untuk TKR. Total ini teknis banget. Jadi intinya Ibu Endang ini nanti detailnya pada waktu kita mengatur supaya memperhatikan aspek iur biaya ini. Yang kedua, Pak Bayu, saya tidak bisa membaca Pak Alwin. Pak Alwin, tolong Bapak lihat. Kalau nanti Pak sambil itu mungkin dari pembicara terhadap Ibu Endang ini saya persilahkan siapa? Apa Pak Daniel ini praktisi di lapangannya? Saya tahu persis Pak Daniel menguasai hubungannya dengan industri asuransi. Pertanyaan Ibu Endang, Pak Daniel. Baik Pak, mudah izin menjawab. Ya, kalau memang kelas standar diterapkan, justru ini adalah peluang buat teman-teman yang ada di industri asuransi. Karena pasti secara strata sosial tidak semua orang bersedia menempati kelas standar yang bisa bayar. Tetapi mereka punya hak sehingga mereka harus meningkatkan haknya. Jadi ini asuransi komersial, asuransi kesehatan komersial pasti akan berkembang lebih cepat. Dan kemudian karena ada hak-hak dasar, hak-haknya mungkin tidak sekomprehensif sekarang. Ada batasan-batasan tindakan yang bisa dilakukan karena perhitungan kos. Misalnya operasi yang bisa dilakukan dengan open surgery atau laparoskopi, maka yang ditanggung hanya senilai tindakan dengan open surgery, ya, dengan pecahan terbuka. Tetapi dengan pembedahan minimal invasif tidak dibayarkan. Sehingga ini, tapi itu bisa dilakukan dengan top up, sehingga nanti risikonya kita bisa pindahkan itu ke industri asuransi. Demikian juga untuk staff, untuk pekerja. Pekerja selama ini pasti sudah mempunyai hak yang mungkin jauh lebih baik dari kelas standar dalam tanda kutip yang akan dibuat itu. Dan maka perusahaan pasti akan membayar double insurance kan. Yang pertama adalah manfaat dasarnya pasti ikut dalam program jaminan kesehatan nasional. Tetapi manfaat tambahannya kan beli juga dari asuransi supaya hak pekerjanya tidak berkurang, hak amenitisnya maksudnya, hak kenikmatan dalam perawatannya. Jadi ini akan mendorong betul industri asuransi untuk bertumbuh. Industri rumah sakit juga akan bertumbuh dengan adanya hal semacam ini. Karena iur biaya bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu, tetapi menjadi sesuatu yang normal. Kita bisa menetapkan untuk pelayanan privat ini sesuai dengan marketplace, dengan market price, ya, dengan harga pasarnya yang dengan perhitungan cost yang benar-benar masuk. Kalau mungkin dengan kelas standarnya ya mungkin hanya cost recovery plus berapa persen lah. Karena pasti kan profitnya kan sudah diatur. Ya. Kita kalau sesuatu yang bersifat banyak, nggak mungkin profitnya ini kan dibebaskan sebebas-bebasnya. Ya kan pasti ada profit capping. Dan ini kita harus sadari betul bahwa untuk kelas standar pasti rumah sakit tidak bisa mendapatkan banyak karena ada kebijakan profit capping. Karena unit cost-nya kan sudah terbuka semua. Jadi saya kira ini yang menarik
Dan mungkin untuk manfaat standar sudah tidak ada pure biaya lagi, karena semuanya sudah diatur sesuai dengan manfaat dasarnya yang standar. Ini impian, bukan kebijakan ya. Ini baru sesuatu impian yang ada di benak dari kami. Saya kira demikian Pak Odang. Baik, Pak Daniel, terima kasih. Sebelum berikut, saya bacakan dulu. Ini ada dari Pak Alwin Sahlin. Mungkin ini lebih tepat nanti ditujukan kepada, kalau mungkin Pak Ali, mohon bersiap untuk memberikan pandangan pertanyaan beliau ini. Usulan untuk pengawasan terhadap rumah sakit yang melaksanakan peraturan pemerintah, karena pelaksanaan atas peraturan terdahulu masih dirasa menganaktirikan peserta jaminan kesehatan. Ini senada dengan Ibu Dina tadi, Ibu Dina Prapto. Kemudian mulai dari hal antrian tidak layak sampai dengan sehingga terlihat kesenjangan pelayanan. Nah, Pak Ali kan praktisi langsung atas keluhan seperti ini yang sebetulnya tadi juga digambarkan oleh Ibu Dina Prapto, kan kesimpang siuran antara kebijakan dengan praktek di lapangan. Apakah Pak Ali monitor ini Pak, bisa memberikan pandangan? Saya persilahkan Pak Ali. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa kita kan sudah ada badan pengawas rumah sakit ya. Jadi di setiap daerah itu sudah ada badan pengawas rumah sakit. Biasanya keluhan-keluhan demikian ini langsung dikirimkan ke badan pengawas rumah sakit. Badan pengawas rumah sakit biasanya akan langsung menghubungi rumah sakitnya. Saya sendiri juga pernah dulu dihubungi oleh BPRS, Badan Pengawas Rumah Sakit, yang kemudian menanyakan tentang satu kasus tertentu dan kemudian kita berikan jawaban tertulis. Dan ini sudah berjalan di mana-mana, khususnya di DKI Jakarta yang saya alami sendiri, dan di daerah lain juga ada sudah BPRS. Nah, jadi kalau ada keluhan-keluhan silakan ke sana, dan pendekatannya case by case, jadi jangan dipukul rata semua seolah-olah pelayanan jadi jelek. Sebetulnya pelayanan pasien BPJS di rumah sakit itu menurut saya sudah secara objektif saya katakan bagus. Sudah bagus, sudah banyak kemajuan daripada awal-awal dulu. Hanya saja perubahan-perubahan kebijakan itu yang kadang-kadang membuat akhirnya terjadi kesimpang siuran dalam pelayanan. Jadi adanya perubahan peraturan, ada peraturan-peraturan baru yang belum tersosialisasi dengan baik ke bawah. Bahkan yang mereka yang di lapangan kadang-kadang tidak tahu, sehingga kadang-kadang terjadi benturan antara peserta dengan provider rumah sakit. Saya rasa itu juga berkaitan dengan pertanyaan yang dibawa Mbak Tasya ya, kayak kelihatannya itu, mengenai adanya pasien yang tidak dilayani di rumah sakit. Saya rasa itu sama saja. Jadi biasanya karena misalnya pasien sudah lama tidak membayar iuran atau kartunya tidak aktif. Jadi bukan semata-mata kesalahan dari rumah sakit, meskipun mungkin ada juga 1-2 kasus yang memang masalahnya di rumah sakit, tapi lebih banyak terjadi karena kesimpang siuran dalam pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan. Jadi ada kebijakan baru dari BPJS tidak tersosialisasi ke peserta, ya kan? Sementara kami di rumah sakit sudah tahu ada kebijakan itu, pada waktu pelayanan tidak bisa memberikan pelayanan karena ada peraturan-peraturan tertentu yang dilanggar oleh peserta. Yang terbanyak adalah masalah tidak tertibnya pembayaran iuran, misalnya begitu. Saya rasa mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Ali. Sebelum saya bacakan beberapa ini, saya mau minta kesiapan Pak Ronald dari Kementerian Keuangan. Karena tadi Pak Usman kan menyebutkan hampir 80% iuran itu bersumber dari APBN. Apalagi kalau mau kita hitung kaitannya. Dan sedangkan Perpres 64 itu tujuannya justru untuk menjaga kesinambungan. Saya pikir kalau belum ada yang mau raise your hand, sekarang kalau belum ada yang raise tangan ya, sambil menunggu saya persilahkan. Kalau Pak Ronald masih on, mohon disampaikan pandangannya atas keseimbangan pembiayaan yang dimaksud dengan Perpres 64 ini. Tadi sudah disinggung. Pak Ronald, ya. Silakan Pak. Dan mohon maaf videonya masih off Pak. Tadi saya coba on, kayaknya ada sesuatu di PC saya ini.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini juga Pak Odang mendadak mengajak saya kemari. Kebetulan saya lagi ada waktu. Terkait pembahasan ini, Pak, saya mohon izin untuk langsung ke yang kelas standar dulu, Pak. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, sebenarnya kelas standar ini sudah diusung sejak jauh-jauh hari. Kalau Bapak Ibu mengikuti, kita punya roadmap JKN tahun 2012 sampai 2019. Itu salah satu Dewan Penyusun itu ya Pak Usman juga, kalau nggak salah. Dan itu Pak Prof. Ali juga, Pak Ali Gufron, Prof. Ali Gufron masih sebagai Wamenkes kalau saya tidak salah. Itu di situ nomor 3, kalau tidak salah di tabel awal-awal tuh di tabel 1, nomor 3 itu sasarannya. By 2019 sudah tidak ada lagi perbedaan kelas rawat inap. Nah, itulah Bu, itu Bapak Ibu saya mau ingatkan lagi. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Justru setiap ada revisi Perpres itu saya mengingatkan, revisi Perpres di 2016, revisi Perpres di 2018 saya ingatkan terus. Kami dari Kemenq waktu tahun 2013 selalu coba mengingatkan bahwa di undang-undang aturannya itu kelas untuk rawat inap itu kelas standar. Tapi berbagai banyak masukan, termasuk Kemenkes saat itu bilang, Pak, infrastrukturnya belum siap, Pak. Oh, oke. Kalau gitu kita buat bertahap ya. Kita buat bertahap. Nah, disepakati 2019. Tapi setiap revisi Perpres, pentahapannya apa nih? Saya ingat sekali, saya selalu ingatkan. Tapi kita jadi terlupa tuh, lupa. Jadi benar, tadi yang awal-awal Pak Odang bilang, memang dulu bisa saya gambarkan penyusunan kebijakan terkait jaminan sosial kita, Bapak Ibu, ya khususnya JKN lah ya. Itu kita banyak sekali menggunakan pendekatan sail the boat and fix the leak later. Gitu. Pokoknya kita jalankan dulu perahu kita. Lubang-lubang itu kita harapkan kita tanggal seiring lagi berjalannya waktu. Cuma ketika berjalan, itu kita lupa menutup lubang-lubangnya. Jadinya arahnya mulai melenceng dari arah semula. Nah, itu yang saya ingatkan terus di 2018, kembali saya ingatkan, belum ada respon yang baik juga. Di 2019 kemarin, Bapak Ibu, di akhir 2019, nah ketemu nih menteri saya, dan saya ceritakan sedikit kenapa akhirnya ada bunyi seperti itu di Perpres 64. Menteri saya bertemu dengan Menteri Kesehatan saat itu. Pak Menteri Kesehatan langsung bilang, Bu Menkyu tahu nggak kalau di undang-undang sebenarnya dibilang untuk rawat inap itu harusnya kelas standar loh. Saya tahu Pak, kan kami sering menyuarakan itu. Oh jadi Bu Menkyu setuju nih kalau kita terapi kelas standar. Ya setuju banget. Oke kita terapi. Nah waktu itu malah Pak Menkes maunya langsung sesegera mungkin gitu loh. Nah itu kami juga di tim teknis seperti yang tadi Bu Dina sampaikan. Kita punya niat baik, tapi mengubah sesuatu itu dalam waktu singkat itu juga nggak baik gitu. Jadi pelan-pelan kami ingatkan. Terakhir itu yang sekarang dipegang adalah kelas untuk PBI kelas 3, yang non PBI kelas 2. Itu pun masih kami coba ingatkan terus karena dampaknya ini sangat besar Bapak Ibu, baik terhadap pekerja formal yang di swasta, di pegawai negeri. Itu sangat besar sekali. Itu yang kami coba ingatkan. Juga terhadap kemampuan masyarakat membayar. Kalau kita katakan yang non-PBI kelas paling rendahnya itu kelas 2, itu butuh biaya yang nggak kecil. Kalau mereka bayar seperti struktur biaya sekarang yang kelas 2 itu 100.000, mereka sangat tidak mampu itu. Mereka sangat tidak mampu untuk bayar 100.000 tadi. Nah itu yang kami coba ingatkan pelan-pelan, tapi saat ini sekarang sedang dibahas dikoordinir oleh DJSN Pak Odang. Ya. Dan sekedar informasi itu kami selalu melibatkan asosiasi rumah sakit yang cukup rutin hadir itu kalau tidak salah Pak Tonang. Nah, tadi kenapa sekarang di Perpres 64 pun kita buat bertahap, itu banyak kami mendengar masukan dari Pak Tonang. Pak Tonang bilang, Pak Ronald, yang rumah sakit perlukan itu adalah kejelasan kapan ini diterapkannya. Nanti rumah sakit akan menyesuaikan tadi isu kekurangan tempat tidur dan isu yang segala macamnya itu kalau sudah jelas aturannya kami akan menyesuaikan. Tapi kami mohon jangan langsung cepat gitu loh. Ada waktu ininya. Ada waktu pentahapannya. Ini ada suara masuk dari saya bukan? Bukan. Ya.
begitu Pak Odang terkait sedikit cerita tentang kenapa kita memunculkan itu di Perpres 64 tentang kelas standar. Nanti itu masih banyak lah isu-isu lainnya. Cuma kami melihatnya itu sesuatu yang sudah dipikirkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, bapak-bapak, tokoh-tokoh ahli pada saat merumuskan Undang-Undang 40, dan kita mau mengarah ke arah sana supaya membaik lagi. Sedikit juga mungkin Pak Odang, kalau masih ada waktu, itu saya mau coba mengingatkan mengenai tadi ada beberapa usulan, kenapa sih enggak kita pakai text base saja untuk program JKN ini. Yeah. Saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada yang tahu juga bahwa kita tidak seperti negara maju yang penerimaan pajak sebagian besar berasal dari personal income tax. Kita masih sangat mengandalkan dari corporate income tax. Dari PPh pribadi kita itu sangat-sangat rendah Bapak Ibu. Dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, itu yang punya NPWP hanya sekitar 35 jutaan. Yang bayar pajak, yang penghasilannya di atas PTKP, itu hanya sekitar 15-16 juta jiwa. Jadi, dan sekarang dengan kondisi COVID begini, dan bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa tahun terakhir, tren penerimaan pajak kita terhadap PDB kita, itu jadi laju PDB jadi masih lebih kencang daripada laju penerimaan pajak. Kami akui memang sistem perpajakan kita punya PR besar, punya tantangan besar. Itu sekarang turun terus Bapak Ibu. Terakhir kalau nggak salah sudah sekitar 9 bahkan mau 8% nih gara-gara COVID ini. Bayangkan dengan tetangga sebelah kita aja Malaysia sudah di kisaran 15% rasionya. 1% aja kita bertambah Bapak Ibu dari PDB kita sekarang berapa yang sekitar 14-15 ribu triliun. Itu 1% artinya tambahan 150 triliun Bapak Ibu. Itu besarnya minta ampun. Kalau kita bisa punya sistem pajak yang baik, banyak sekali masalah di negara ini yang selesai. Jadi memang di tengah banyak besar sekali kita struktur informal di negara kita, tantangan untuk mendapatkan penerimaan pajak dari personal income tax ini memang jadi sesuatu yang besar sekali. Itu sebenarnya salah satu cita-cita Ibu Menteri kami juga. Dia punya cita-cita sebenarnya sebelum dia selesai jabatannya sebagai Menteri Keuangan, dulu sih di awal-awal dia punya ambisi yang sangat cukup tinggi sampai 15% tax rasionya, tapi kita lihat saja. Itu sesuatu PR yang nggak mudah. Itu terkait yang tax base tadi ya Pak. Jadi memang sejauh ini kita masih memilih cara-cara seperti ini. Dan perkembangannya juga saya lihat sudah mulai ada pelan-pelan Pak Odang, dengan sekarang kan kelas 3 disubsidi sebagian iurannya. Saya yakin ketika penerimaan negara kita sudah terus membaik, bukan suatu mimpi lah kalau kita mengatakan nanti suatu saat kita bisa untuk JKN itu juga dari tax base gitu loh. Itu bukan sesuatu yang mimpi menurut saya. Itu sih Pak Odang. Jadi saya mau mengingatkan juga sedikit bahwa Perpres 64 ini beberapa aturan di situ sebenarnya baru sebagian kecil upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki ekosistem JKN kita ya Pak. Tahun 2018 Bu Menteri meminta BPKP melakukan audit populasi seluruh rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Di situ kita banyak menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem kita ini. Salah satu upayanya itu ya yang perbaikan yang kita lakukan di Perpres 64. Mungkin itu dulu Pak Odang, nanti kalau memang ada pertanyaan lain yang bisa saya respon akan saya respon. Terima kasih. Masih banyak PR ya Pak. Banyak Pak Usman. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Usman, Pak Ronald, saya menghayati betul cerita Pak Ronald ini tadi, bahwa pasal 54A Perpres 64 itu merupakan tekad ulang daripada kementerian-kementerian yang bertanggung jawab di bidang jaminan sosial, termasuk diantaranya yang ngurusin APBN. Jadi ini insya Allah setelah kita, tadi Pak Ronald malah menyebutkan, minta ampun. Mudah-mudahan ini mengampuni kita semua untuk melaksanakan Undang-Undang SJSN pasal 19 sampai 23. Saya bacakan ini, kita masih ada mungkin 10 menit waktu ya. Nanti kalau misalkan Pak Ketum masih ada, mohon nanti ada closing remark ya. Ini ada pertanyaan, saat ini COB dengan BPJS terrealisasi oleh karena tidak bisa split
Bill dari rumah sakit perlu dipikirkan dukungan. Yang kedua dari Bu Citra, bila kelas standar ini sudah diterapkan, apakah batasan naik kelas bagi peserta PBI dan non-PBI kaitannya bagi peserta? Saya pikir ini langsung saya saja sebagai moderator karena waktu kita singkat. Kedua hal ini nanti tentu akan dipikirkan ke depan pada waktu keluar peraturan tentang kelas standar ini tadi. Itu ya Pak Bayu dari Floor. Kemudian kita masih ada waktu mungkin 10-15 menit Pak Bayu. Masih ada nggak yang raise hand? Raise hand siapa? Silakan. Pak Usman itu Pak kayaknya. Pak Usman mau bicara? Setengah menit, 1 menit Pak Usman? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Dari teman-teman industri asuransi tadi jelas betul dengan kebijakan Pres 64 bisa dilaksanakan, maka industri asuransi, rumah sakit bisa mempunyai sumber investasi yang lebih baik, dan kemudian juga industri asuransi juga berkembang. Itulah tujuan jaminan sosial, employment ada di situ. Termasuk kemarin waktu kita membahas FKTP. FKTP Prof. Hasbullah jelas betul mengatakan, harusnya Pak Usman bukan puskesmas, harusnya berbasis klinik swasta dan praktek dokter. Nah ini cita-cita ke depan karena di situ ada unsur employment di situ. Ya ini mungkin topik bahasan yang lain. Kalau Pak Ketum masih ada, halo Pak Ketum, Pak nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya mengusulkan mungkin kalau Prof. Ali Gufron masih ada, Pak Prof, Pak Rektor. Kalau juga sudah tidak ada, mungkin karena yang mewakili Persi adalah Pak Wibowo. Halo Pak, masih ada Pak? Pak Daniel? Ya Pak. Nah, saya buka dulu kesempatan, masih ada yang raise hand. Oke. Kalau tidak, rumah sakit Pasar Minggu gimana? Timnya, pemahamannya. Oke, kalau tidak ada, saya nanti kesempatannya Pak Bayu. Salah satu closing remarks itu dari perwakilan Persi, yaitu Pak Daniel, mohon kesediaannya Pak Daniel. Jangan hanya menyebutkan impiannya Persi, tapi 1-2 kata saja. Bagaimana pandangan Persi kaitannya dengan membuka lapangan kerja industri asuransi maupun rumah sakit bisa berkembang kalau dengan Perpres 64 ini. Plus yang lebih penting, seperti tadi Pak Ronald katakan, menyehatkan lingkungan daripada ekosistem daripada JKN. Kami persilahkan Pak Daniel. Oh, apa saya menyimpulkan atau Pak Daniel dulu ya Pak Bayu? Pak Daniel dulu aja. Pak Daniel dulu, monggo Pak Daniel. Baik, Pak. 1 menit ya. Ya, 1 menit. Baik, saya hanya ingin menyampaikan harapan kalau kelas standar ini sudah diterapkan. Yang pertama pasti kita berharap BPJS Kesehatan secara fiskal akan lebih sehat. Karena pembiayaan akan terkendali dan perhitungan cost-nya sudah sangat-sangat jelas dan mudah. Yang kedua adalah rumah sakit bisa terbantu karena rumah sakit masih mempunyai peluang untuk pendapatan untuk pelayanan untuk privatnya dan yang naik kelas. Peserta JKN bisa menjadi universal coverage dan semua mempunyai hak yang sama. Orang miskin tidak boleh mati karena sakitnya, karena selalu mendapat fasilitas, dapat mengakses ke fasilitas kesehatan, tetapi yang ingin menaikkan manfaatnya bisa dengan membayar urun biaya atau membeli asuransi tambahan. Dan yang keempat, industri asuransi kesehatan komersial juga akan berkembang. Dari sisi ini saya pikir kelas standar adalah baik untuk semua dan kami dari Persi mendukung untuk segera implementasi kelas standar untuk peserta JKN. Demikian Mbak Uda, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Izinkan saya Bapak-Bapak peserta yang kami hormati, para senior JKN, para founder JKN,
Karena apa? Ini seperti Pak Usman ini kan mulai dengan jam kesmasnya dulu dan sebagainya. Ibu Dina juga banyak share-nya. Izinkan saya ada 10 poin Pak Bayu, izinkan membacanya mungkin tidak lebih dari 3 menit. Yaitu pertama, ada 4 opsi yang disampaikan oleh DJSN yang sudah dipelajari sejak Pak Usman masih anggota DJSN, Bu Dina ikut share di situ yang disebut Pak Ansori tadi. Nah, ini harus dipilih sedemikian rupa dengan baik, dengan memperhatikan tadi aspek-aspek termasuk membuka di samping kesediaan persiapan rumah sakit, juga membuka lapangan kerja melalui industri asuransi maupun tambahan dan lain sebagainya. Yang kedua, penting ini dicatat, Perpres 64 ini berkaitan dengan yang disebut oleh KPK. Di antaranya Menteri Kesehatan harus menetapkan PNPK, menertibkan kepesertaan yang tadi Ibu Dina sebutkan ada 40 juta yang masih overlap PBI-nya. Yang ketiga, iuran mengenai urun biaya, sebetulnya mungkin ada aspek lain, itu kita harus mengembangkan, melaksanakan ini, koordinasi di pemerintahan itu harus lebih baik, seperti tadi disebutkan Pak Dina, Ibu Dina, bukan hanya pelaksanaan, ketentuannya ditetapkan, akan tapi pelaksanaan di lapangan harus lebih intensif. Kemudian yang 4, koordinasi akibat implikasi daripada regulasi tadi. Pak, dengan nanti Perpres 54, pasal 54A ini dilaksanakan, itu pasti gejolak sosialnya akan timbul berpotensi. Makanya kita harus mendukung Dewan Jaminan Sosial untuk sosialisasi jauh-jauh hari sebaik-baiknya di lingkungan Menteri Kesehatan. Terutama bagi orang yang membayar iuran sendiri. Tadi ada yang memberikan contoh. Kalau menurut peraturan perusahaan mereka berhak kelas 1. Nah, nanti kalau kelas 1 tidak ada bagaimana? Harusnya itu dibuka untuk naik kelas. Tapi dengan iuran yang tentunya sesuai dengan risiko yang nanti yang ada. Bahkan kita pernah membahas single tarif, tapi itu nantilah beda lain. Ya. Kemudian yang kelima, tadi diingatkan juga bahwa kunci daripada kelas standar itu harus memenuhi akreditasi standar mutu dan kelas. Dan itu, ini pendapat saya pribadi, itu kewenangannya ada pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit, sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran dan lain sebagainya. Ini harus dipenuhi sedemikian rupa. Yang keenam, nanti harus dipikirkan juga ada semacam insentif bagi orang-orang yang kemampuannya terbatas. Masih 3 lagi. Impian daripada Persi, saya tidak baca semua, ada 3-4 poin tadi. Tapi yang penting adalah hak accessibility dan lain sebagainya, hak KDK wajib seluruhnya bagi penduduk dan sebagainya. Yang 2 terakhir adalah adanya kelas standar, buka adanya kelas privat kalau istilah Pak Daniel. Artinya apa? Kalau dari kelas standar margin itu sangat tipis, mungkin pas-pasan, maka dengan dibukanya kelas privat ini tadi, investasi rumah sakit akan terbuka untuk mengembangkan, menjaga mutu masing-masing. 9 dari Pak Ronald tadi, teks kita itu sudah sangat terbatas, fiskal kita. Jadi maka kita mau tidak mau tetap harus mengembangkan sistem JKN ini dengan contributory, dengan model membayar iuran, hanya saja dengan manfaat yang terkendali. Penutup, tadi yang menyinggung universal health coverage, itu Pak Daniel barangkali. Saya teringat dengan almarhum Menteri Kesehatan 2011, itu beliau mencanangkan ini di forumnya Pamjaki. Ketua panitianya Prof. Gufron itu saya ingat. Universal health coverage ada kaitannya dengan pelaksanaan JKN kita ini. Saya mohon maaf kalau catatan saya tidak baik. Tambahin Pak Uda. Oh, silakan Pak Usman. Ya, yang satu adalah catatan saya sesuai dengan 54A itu kan paling kita harus menyiapkan standar sampai dengan Desember 2020 ya. Pertanyaannya adalah apakah konsep secara utuh disepakati semua pihak itu Desember, kemudian nanti diusulkan oleh DJSN itu trialnya di 2021 atau langsung mau diterapkan. Saya pikir ada kehati-hatian.
Walaupun katanya bongkar tembok gampang, kata Pak ahli tadi ya. Jadi sebagai satu catatan aja, kalau saya pikir mungkin konsep yang dimaksud itu sudah selesai disepakati semua pihak di Desember 2020. Yang kedua adalah saya pikir webinar ini sangat baik ya, karena ada perwakilan-perwakilan Persi. Sayangnya tidak ada anggota resmi dari DJSN ini, mantan-mantan saya sama Pak Ansori ini. Kalau ada anggota DJSN akan lebih bagus. Jadi saya kepingin yang disampaikan tadi simpulan Pak Odang itu sebagai rekomendasi dari hasil seminar ini, Pak. Kepada DJSN. Ya, untuk disampaikan tidak hanya ke DJSN, tadi ke semua pihak stakeholder terkait, termasuk Kementerian Keuangan, termasuk kalau perlu ke Presiden. Dan itu sangat bagus pada saat kita membuat rekomendasi pada saat defisit anggaran BPJS yang lalu keluar kemudian Perpres 82, dan kita buat ke Presiden dan responnya malah lebih baik, Pak, di Presiden itu ya. Langsung itu terdistribusi kemana-mana gitu, sampai Kementerian Keuangan, ke Seknek dan sebagainya. Saya pikir ini momen yang bagus. Kalau mau dimatangkan mungkin nanti ada lebih detail lagi agar menjadi satu rekomendasi secara utuh. Mungkin itu Pak Odang, makasih. Baik, Pak Odang, terima kasih. tambahan satu Pak. Ibu Dina Prapto. Iya, mangga Pak. Ibu, mangga. Tadi terkait masukan saya tadi di tingkat implementasi, jadi sampai Desember saya kira perlu ada evaluasi aturan-aturan apa yang tidak konsisten dengan penerapan ini, itu juga harus dicatat supaya direlaksasi tadi atau dicabut sekalian, supaya tidak berbenturan nanti di lapangan, Pak. Masalah tadi misalnya pendataan orang, kemudian verifikasi itu perlu dimasukkan di situ, plus dipantau dengan baik ya, independen, supaya pada akhirnya hasilnya itu semua orang bisa menerima dengan legowo. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Ini kayaknya Pak Bayu, risiko saran bapak-bapak ini ada di pundaknya LPMA Trisakti. Apalah daya seorang Odang, begitu kan ya. Jadi di pundak Bapak saya hanya memberikan masukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf waktunya sudah berlebih, ini asar sudah lewat jauh. Kemudian saya mohon maaf atas peran serta Bapak Ibu sekalian, terutama rekan-rekan yang dari industri asuransi maupun mahasiswa Trisakti. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, Pak Odang, Ibu, Pak Bayu. semuanya. Terima kasih atas kesertaan di dalam webinar ini. Insya Allah nanti yang akan dimanahkan kita akan tidak lanjuti. Memang peserta di dalam webinar ini selain para praktisi kesehatan, juga para praktisi asuransi, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel bahwa ada potensi dari Perpres 64 ini untuk industri asuransi khususnya. Dan kita akan menyelenggarakan webinar mengenai hal ini. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan webinar hari ini bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti. Kepada Bapak-Bapak pembicara, Pak Prof. Gufron, Pak Ali Toha, Bapak Daniel, Pak Usman, Pak Ansori, dan Pak Ronald, kami dan semua peserta, kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di webinar mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Bayu. Pak Odang, makasih.